Selamat siang, selamat malam, Pak. Saya Bintang Satria Nugraha, NIM 082020089 dari kelas AD SID, dan teman saya Satria Permana Nugraha, NIM 082202100 dari AD SID, mempresentasikan tugas akhir semester AD SID, studi kasus PT Surya Toto Indonesia. Yang pertama, struktur organisasi PT Surya Toto Indonesia. Yang paling atas ada direktur yang membawai penyedia bahan, alat produksi, keuangan, produksi, personalia, dan penjualan. Kemudian produksi membawai praproduksi, produksi, kontrol kualitas, dan pasca produksi. Kemudian job description untuk setiap bagian-bagiannya. Pertama, direktur merupakan posisi tertinggi perusahaan. Dia yang bertanggung jawab terhadap segala bentuk operasional perusahaan. Kemudian penyedia bahan bertanggung jawab mulai dari bahan dasar, bahan tambahan untuk melakukan produksi. Kemudian alat produksi, memelihara dan menjaga alat produksi, serta bertanggung jawab apabila alat produksi mengalami masalah. Kemudian keuangan, bagian keuangan bertanggung jawab untuk keuangan operasional perusahaan dengan mengatur manajemen keuangan mulai dari belanja sampai keperluan perusahaan yang lain. Kemudian produksi, merupakan bagian paling vital perusahaan. Bagian produksi memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama praproduksi, menyiapkan bahan yang dibutuhkan yang telah disediakan oleh penyedia bahan. Kemudian produksi itu sendiri melakukan proses produksi yang merubah suatu bahan menjadi barang yang siap untuk digunakan atau dijual. Kemudian kontrol kualitas yang melakukan pengecekan terhadap barang yang diproduksi apakah telah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan atau sesuai dengan standar yang dipesan oleh konsumen. Setelah itu pasca produksi mengemas dan mengatur penyimpanan barang yang siap dipasarkan. Job description yang terakhir yaitu personalia, meliputi tanggung jawab terhadap karyawan, perekrutan, pelatihan, pengembangan, penggajian, evaluasi karyawan, administrasi karyawan, peraturan, dan relasi. Lingkup usaha PT Surya Toto Indonesia adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang sanitari dan fitting, yang memiliki usaha inti membuat produk sanitari, fitting, dan peralatan dapur. Gambaran proses bisnis studi kasus. Proses bisnis yang dijadikan studi kasus pada laporan ini adalah proses bisnis penerimaan karyawan baru PT Surya Toto Indonesia. Proses bisnis penerimaan karyawan baru ini meliputi personalia, HRD (Human Resource Development), dari personalia yang bertugas mengolah data dan seleksi calon karyawan, terus direktur yang melakukan review dan calon karyawan yang mendaftar. Selanjutnya ini use case diagramnya. Ini terdiri dari 3 aktor, yaitu HRD, direktur, dan calon karyawan. Ini mereka melakukan login dan autentikasi itu sudah include. Kemudian calon karyawan dapat melakukan pendaftaran dan seleksi, sementara HRD dia dapat melakukan kelola data calon karyawan serta kelola laporan, dan direktur hanya dapat mengelola laporan dari HRD saja. Keterangan aktor use case diagramnya. Yang pertama, personalia HRD, bagian perekrutan. Penjelasan yaitu HRD orang yang melakukan pengolahan data, kelola data calon karyawan baru, dan kelola data seleksi, serta kelola laporan. Kemudian yang kedua, direktur menerima laporan HRD untuk peninjauan ulang laporan yang selanjutnya untuk diarsipkan. Kemudian yang ketiga terakhir, calon karyawan baru. Calon karyawan baru adalah yang melakukan pendaftaran dan tes seleksi untuk menjadi karyawan di PT Surya Toto Indonesia. Dan ini activity diagram login-nya yang melibatkan HRD, calon karyawan, dan direktur, kemudian berinteraksi dengan sistem. Yang pertama masuk aplikasi, menampilkan menu login, kemudian input username dan password, kemudian validasi oleh database, baru akan tampil ke menu utama jika validasi berhasil. Jika gagal, maka menampilkan kembali menu login. Dan ini activity diagram pendaftaran. Ini antara calon karyawan dengan sistem. Yaitu pertama dilakukan login seperti yang sudah disebutkan tadi, kemudian akan tampil menu utama, kemudian calon karyawan memilih menu pendaftaran, kemudian akan tampil form pendaftaran, calon karyawan mengisi, kemudian menyimpan, dan selesai. Kemudian activity diagram seleksi. Ini interaksi antara karyawan dan sistem. Pertama login, terus sistem menampilkan menu utama, kemudian karyawan pilih tes seleksi, sistem tampil menu tes seleksi, karyawan pilih menu tes seleksi, sistem menampilkan tes seleksi, kemudian karyawan mengerjakan tes seleksi, submit tes seleksi, dan selesai. Selanjutnya activity diagram kelola data karyawan. Di sini melibatkan HRD dan sistem. Activity diagram kelola data karyawan terdapat 3 menu utama, yaitu pilih menu, tambah data, terus pilih menu cari data, pilih menu edit data, dan yang terakhir pilih menu hapus data. Keterangannya terdapat di dalam gambar.
Activity diagram kelola laporan melibatkan direktur dan sistem. Pertama login, kemudian sistem tampil menu utama, direktur pilih kelola menu laporan, sistem tampil kelola menu laporan, dan di sini akan bercabang. Yang pertama, kelola data laporan karyawan baru atau kelola laporan hasil seleksi. Dan semuanya itu akan menuju pada sistem yang menampilkan data laporan karyawan baru maupun data hasil seleksi. Kemudian direktur dapat melakukan pilih cetak, kemudian sistem akan melakukan proses cetak. Selanjutnya kelas diagram. Di sini melibatkan 9 kelas, yaitu pertama kelas login untuk semua user, direktur, HRD, dan calon karyawan yang nanti akan diatur oleh kelas user. Ini untuk menentukan menu apa yang dapat diakses oleh setiap aktor. Selanjutnya sequence diagram login. Sequence diagram login di sini ada direktur, HRD, calon karyawan. Itu sebagai aktor. Kemudian dia input username dan password ke UI login, kemudian klik login ke UI login, maka UI login akan meneruskan pesan ke sistem, mengirim username dan password, kemudian sistem akan merequest ke database, kemudian database akan memvalidasi data user, data direktur, HRD, atau calon karyawan, kemudian hasilnya akan diteruskan ke UI login lagi jika username-nya salah. Jika username-nya benar, username dan password-nya benar, maka database akan menampilkan UI utama. Kemudian ini sequence diagram pendaftaran. Aktornya yaitu calon karyawan. Yang pertama melakukan login sampai menampilkan menu utama. Kemudian setelah menampilkan menu utama, step ke-10, menu calon karyawan akan memilih menu pendaftaran. Kemudian UI utama akan merequest menu ke database. Setelah itu database akan mengirimkan UI pendaftaran dengan menampilkannya. Kemudian UI pendaftaran, kemudian calon karyawan akan melakukan pendaftaran pada UI pendaftaran. Dan setelah pendaftaran selesai, UI pendaftaran akan mereply ke database untuk disimpan. Selanjutnya sequence diagram seleksi. Aktornya yaitu HRD melakukan login, kemudian sampai nomor 10, HRD memilih menu pendaftaran. Kemudian UI utama request menu ke database. Database menampilkan menu UI seleksi. Kemudian aktor mengerjakan tes. Setelah mengerjakan tes, menyimpan ke database. Setelah menyimpan ke database, database menampilkan UI seleksi untuk menampilkan nilai. Sequence diagram kelola data calon karyawan. Aktornya yaitu HRD melakukan login sampai kemudian pada nomor 10, HRD memilih menu kelola data calon karyawan. Kemudian setelah itu, UI utama akan request menu. Dan UI database akan menampilkan menu. Setelah database menampilkan menu, HRD akan melakukan kelola data yaitu tambah, ubah, atau hapus. Setelah kelola data berhasil, maka HRD akan mengklik tombol konfirmasi perubahan data ke UI kelola data calon karyawan. Kemudian UI kelola data calon karyawan akan menyimpan perubahan data ke database. Kemudian database akan membalas dengan menampilkan pesan data sukses diubah. Kemudian sequence diagram kelola laporan. Yang pertama ini HRD dan direktur melakukan login, dan kemudian pada nomor 10, HRD atau direktur memilih menu kelola laporan. Setelah itu UI utama akan merequest menu ke database. Kemudian database akan menampilkan menu kelola laporan. Setelah itu HRD atau direktur akan melakukan kelola laporan, yaitu berupa melihat laporan, data karyawan baru, dan hasil seleksinya. Kemudian UI kelola laporan akan merequest data ke database, dan database akan membalasnya dengan menampilkan data karyawan baru dan hasil seleksi. Collaboration diagram calon karyawan. Calon karyawan pertama-tama masuk website, kemudian website akan masuk ke menu awal. Menu awal akan ada login, kemudian login
memverifikasi ke data karyawan. Jika salah, maka akan mengulanginya lagi. Setelah itu akan tampil menu utama. Maka si calon karyawan baru akan melakukan pendaftaran, kemudian setelah melakukan pendaftaran menjalani seleksi. Jika tidak diterima, dia akan kembali lagi untuk menjalani seleksi, dan jika diterima akan menjadi karyawan. Collaboration diagram HRD. Nah, ini yang pertama, HRD akan masuk ke website, kemudian website akan masuk ke menu awal. Menu awal akan menampilkan menu login, kemudian ketika login berhasil, akan diverifikasi oleh data staff dan menampilkan menu utama. Menu utama akan melakukan, di menu utama ini HRD dapat melakukan kelola data calon karyawan, kemudian melakukan kelola laporan calon karyawan, dan menyelesaikan proses. Collaboration diagram direktur. Yang pertama, direktur masuk website, yang kedua masuk ke menu awal, melakukan login, dan diverifikasi oleh data staf khusus. Kemudian setelah terverifikasi berhasil, login dapat dilakukan, maka sistem akan menampilkan menu utama. Kemudian menu utama di sini direktur dapat mencetak data calon laporan data calon karyawan dan selesai. Deployment diagram. Untuk deployment diagram yang kami rencanakan untuk PT Surya Toto Indonesia seperti ini. Yang di sebelah kiri itu ada lapisan pertama hardware, lapisan kedua smartphone ataupun PC. Lapisan ketiga itu Windows, Android atau iOS, yaitu sistem operasinya. Kemudian lapisan yang paling depan itu web browser. Jadi loginnya melalui web browser. Nah, yang di tengah ini server PT Surya Toto Indonesia. Dan server ini pada menyimpan sistem UI Surya Toto Indonesia. Kemudian di sebelah kanan itu properti milik PT Surya Toto Indonesia, yaitu database PT Surya Toto Indonesia, yang di dalamnya terdapat data calon karyawan, data HRD, dan data direktur. Nah, ini tampak interface loginnya yang di atas kanan, di atas kiri, itu logo perusahaan PT Surya Toto Indonesia. Kemudian ada login, masukkan username dan password. Ini ada tombol login dan tombol lupa password jika user lupa password. Kemudian interface menu utama. Nah, ini ada interface pendaftaran, seleksi, kelola data calon karyawan, kelola laporan, dan di sini ada kolom pencarian dan juga ada profil serta status user. Jadi dari login itu sudah dapat diketahui itu user sudah di-assign sebagai calon karyawan, HRD ataupun direktur. Maka penampilan menu utamanya ini akan berbeda. Dan jika yang login itu calon karyawan, maka yang akan tampil di sini hanyalah pendaftaran dan seleksi. Kalau yang login itu HRD, maka ada kelola data karyawan dan kelola laporan. Begitu juga untuk direktur. Selanjutnya interface menu pendaftaran. Ini ketika masuk ke menu pendaftaran, maka di sini ada kolom form pendaftaran, di mana di dalamnya terdapat nama, nomor KTP, tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan terakhir, IP atau indeks prestasi, jenis kelamin, agama, serta kewarganegaraan. Di sini bisa untuk diisi, kemudian diklik simpan atau klik kembali. Lanjut, ini ada interface menu seleksi. Interface menu seleksi akan tampil soal tes seleksi seperti ini, yang terdiri dari soal tes seleksi pengetahuan umum, matematika, bahasa Inggris, dan tes logika. Dan jika sudah selesai mengerjakan semua tesnya, calon karyawan bisa mengklik simpan, kemudian nilai akan keluar di pojok kanan bawah. Lanjut, interface kelola data calon karyawan. Di sini ada interface kelola data calon karyawan yang mana dapat diakses oleh HRD dan direktur. Di sini ada keterangan edit, hapus, dan tambah. Di sebelah kanan ada keterangan nama, nomor, tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan, IP, jenis kelamin, agama, dan kewarganegaraan. Itu dapat dilakukan perubahan, kemudian tambah, atau bisa edit, lakukan perubahan, kemudian selesai. Atau bisa hapus juga untuk menghilangkannya. Dan ini interface kelola laporan. Dalam interface kelola laporan ini hanya dapat diakses oleh HRD dan direktur saja. Di dalam kelola laporan ini ada laporan data calon karyawan baru meliputi nama, alamat, jenis kelamin, umur, lulusan, dan
IPK atau nilai dari tes seleksi. Kemudian di sini ada tombol cetak untuk mencetak laporan data calon karyawan ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Bila ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf.